pelajaran kimia ya. Sebelum pelajaran coba cek dulu karena kimia namanya ada sama dengan jawaban positif bentuknya secara butoran atau selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran saya Aditya, Ahmad Haris, Ahmad Luis, bukunya dikeluarkan bukunya jangan ada buku kimia modul belajar kerutannya status mana ya oke masuk ke benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Nah, perubahan benda-benda tersebut dikenal perubahan materi. Perubahan materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh perubahan yang dapat kita amati secara langsung yaitu pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Penelitian pembahasan lingkungan nada itu ada atau perubahan kimia itu tanpa ada positif perubahan itu ternyata perubahan ini ternyata perubahan ya. Untuk melanjutkan kemana-mana berikutnya kita review dulu. Kita review dulu materi sebelumnya tentang klasifikasi materi. Arti dari unsur apa bisa silakan. Unsur adalah zat yang tidak terbatas. Contohnya apa? Besi, oksigen, dan itu unsur. Kita lihat lagi semuanya senyawa adalah unsur. Nah, ini benar. Oke, berarti beberapa senyawa disebut jadi satu, itu namanya sifat. Keadaan sifat ini. Nanti dari sifat fisika siapa yang bisa? Sifat fisika adalah namanya sifat sifat fisika seperti kalau sifat fisika itu seperti wujudnya bisa diamati sifat yang bisa diamati. Kalau sifat kimia tapi yang menyertai yang untuk melakukan reaksi. Oke ya, sudah ya, sudah ingat lagi dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran kimia. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang perubahan materi, hari ini kita akan masuk pada materi lanjutannya, yaitu mengenai manfaat perubahan materi dalam kehidupan. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari perubahan materi yang terjadi. Salah satu yang terpenting misalnya perubahan kimia zat makanan di dalam tubuh kita menjadi energi. Energi tersebut yang membuat kita dapat beraktivitas. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari perubahan materi. Yang pertama, manfaat perubahan fisika. Air merupakan zat yang paling banyak kegunaannya dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan cair, padat, maupun uap. Contoh manfaat perubahan fisika yaitu alat-alat bedah yang disterilkan dengan uap panas. Tim medis menggunakan uap air panas untuk mensterilkan alat-alat bedah. Contoh lainnya yaitu nelayan menggunakan es atau air yang berwujud padat untuk mengawetkan ikan-ikan secara alami. Berikutnya yaitu manfaat perubahan kimia. Tahukah kalian mengapa mobil dapat bergerak? Mobil dapat bergerak karena memiliki energi yang berasal dari pembakaran bensin dalam mesin. Pembakaran bensin merupakan perubahan kimia yang melepaskan energi dan juga gas-gas buangan seperti karbon dioksida dan uap air. Energi yang dihasilkan disalurkan untuk menggerakkan mesin sehingga mobil dapat bergerak. Begitu juga saat memasak makanan. Apa yang kita pelajari, apa yang kita amati itu ada perubahan fisika, perubahan kimia, perubahan fisika, kimia yang kita pelajari itu ada hubungannya dengan manfaat yang akan kita peroleh. Nah, tujuan belajar ini adalah kita mengetahui macam-macam dari perubahan fisika itu apa saja, perubahan kimia apa saja, kemudian ciri-ciri dari perubahan fisika, perubahan kimia yang ada di kehidupan sebelumnya. Manfaatnya apa? Soalnya apa? Kita sendiri kadang itu mempelajari sesuatu yang banyak manfaatnya buat kita. Oke, sekarang kemudian duduk secara berkelompok, kemudian saya bagikan elemen-elemennya. Lembar kerja, silakan yang diisi, kemudian diisi dari dulu sampai itu habis sampai bola saya bola lagi amat ini kemudian ditulis di dalam LKP. Semuanya ditulis, kemudian didiskusikan, dirangkum, didiskusikan, kemudian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Jadi, hal yang perlu kita ketahui adalah bagaimana perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Hal-hal apa saja yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang tergolong dalam perubahan fisika. Hal-hal apa saja yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang tergolong dalam perubahan kimia. Selanjutnya, konsep kimia apa yang kamu temukan dalam perubahan kimia yang kamu temukan? Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita ketahui dulu apa itu perubahan fisika. Jadi perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Artinya, hanya bentuk fisik atau wujud zat yang berubah. Meskipun bentuk fisik dan wujud zat berubah, tetapi sifat-sifat fisika zat tetap. Itulah mengapa perubahan fisika hanya bersifat sementara. Nah, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menyebabkan terbentuknya materi atau zat baru. Sifat zat yang baru berbeda dengan sifat zat sebelumnya. Artinya, jika suatu zat mengalami perubahan kimia, zat tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, kita ngambil beberapa contoh yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah lilin terbakar. Saat kalian menyalakan lilin, bagian yang berperan sebagai tempat melekatnya api adalah sumbu.
Artinya, sumbu lilin mengalami pembakaran yang menyebabkan terbentuknya zat baru berupa arang berwarna hitam. Yang kedua, kertas yang diremas. Saat kamu meremas kertas, sifat-sifat fisika dan kimia yang ada pada kertas tidak berubah. Kertas hanya mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya ada beras yang ditumbuk menjadi tepung. Pada peristiwa tersebut, beras hanya mengalami perubahan bentuk dari butiran menjadi bubuk. Oleh karena tidak melibatkan reaksi secara kimiawi, jelas bahwa sifat fisika maupun kimia beras tidak berubah. Terjadi perubahannya, silakan tulis di KPD. Setelah itu ciri-cirinya pelarutan garam kok dikatakan dia mengalami perubahan apa itu, kemudian kok bisa ciri-cirinya memang ditulis di situ. Ini dicetak ini perubahan fisika yang ini perubahan apa dicetak ya. Dilihat modulnya. Oh ini juga dicetak mana perubahan fisika mana perubahan kimia, kemudian dibikin rangkuman persiapan di perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan terbentuknya zat yang jenisnya baru. Sebagai contohnya, pencampuran gula dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang larut dalam air, tetapi sifat-sifat gula tampak di dalam bahan tersebut. Misalnya, asam manis masih ada baik dalam bentuk padat maupun bentuk air. Yang kedua, jika es dibiarkan terbuka, maka es tersebut akan meleleh. Yang ketiga, menguapkan, yaitu menulis dari benda cair menjadi benda gas. perubahan fisika dan kimia, dan mereka menguraikan tentang perubahan fisika dan contohnya. Dan kalau ada pertanyaan monggo, silakan. Ayo. Sebutkan ciri-ciri dari sifat fisika. Oke, sudah? Paham? Tanya ada yang ditanya itu. Berikan contoh dari beberapa ciri yang sudah disebutkan tadi. Contoh